Pemirsa, Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menetapkan pegawai BNN sebagai tersangka KDRT. Sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV diamankan petugas. Sementara Badan Narkotika Nasional memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang ditangani kepolisian. Usai laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang sempat jalan di tempat dalam penanganannya, akhirnya kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menetapkan AF, sang suami yang merupakan pegawai Badan Narkotika Nasional, sebagai tersangka pada Rabu siang. Penetapan tersangka ini setelah pihak penyidik Unit Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota melakukan gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup, serta keterangan dari pihak dokter forensik. Sehingga pada kemarin juga setelah pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban. Dan kami juga sudah mulai membuat surat panggilan kepada tersangka untuk hari Jumat ini pukul 10.00 di ruang penyidik unit PPA di Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Meski pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota tidak melakukan penahanan kepada tersangka karena dinilai kooperatif. Tersangka AF akan dilakukan pemanggilan perdana pada Jumat besok. Sementara itu, BNN mengaku tersangka merupakan pegawai yang bertugas di kantor pusat BNN di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, dan berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara. BNN memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan kepolisian. BNN sangat menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ini adalah Resort Bekasi Kota, dan kita tidak mencampuri karena itu adalah tugas dan kewenangan dari Kepolisian Negara Indonesia, dan kita sangat menghormati. Sebelumnya kasus KDRT ini pernah dilaporkan korban pada tahun 2021. Namun karena korban sempat mencabut laporannya, maka kasus ini terhenti di tengah jalan. Pada pertengahan 2023, aksi KDRT kembali terjadi hingga korban kembali melaporkan terduga pelaku yang telah pisah ranjang sejak 2 tahun lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, Rahmat Hidayat dan Rizky Falupi melaporkan.